ada Diwan juga. Dan kalau kita lihat udah ada yang join. Kali ini BTR dan juga Aura coba dilemparin granat aja. Tadi harus tumbang di posisi 9. Dari seorang Adrian juga berhasil menambah pun diberi poin kill. Di sisi luar, Galang ternyata langsung coba didapatkan juga kali ini. Ke arah teman-teman dari BTR. Langsung ada Red yang menyambut. Karena kali ini kita bakal melihat terlebih dahulu arah pesawat yang menurut gue masih cukup aman, masih cukup standar. Karena memang membagi dua dengan adil. Ini dia ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Di atas dan bawah sama-sama gitu kan. Jadi kalau dari masing-masing tim turun di komponnya pun nggak ada yang namanya saling berebut kompon seharusnya. Kecuali ini Santa Catarina bakalan saling bertemu seharusnya. Oh enggak, 69 langsung lebih jauh lagi. Tapi ketemu lagi. Langsung ketemu juga sama tim yang bahkan udah dapat senjata seharusnya ya. Iya, kayak cowok ya, serba salah, sana sini salah gitu ya. Soalnya kita lihat ada tim 69 yang bahkan belum turun karena langsung main pinggiran. Langsung main pinggiran. Nggak jadi. Astaga, udah ada suara tembakan juga dari serang Koja. Kali ini bakal coba untuk menghajar terlebih dahulu 69 yang sempat ragu-ragu dalam pemilihan drop zone-nya ya. Ya kiri kanan salah gitu, akhirnya mereka jadi orang pinggiran. Tapi udah kelihatan juga sama seorang Koja. Dan berhasil menerima cukup banyak damage juga ya tadi. Tapi masih bisa kabur karena jarak yang cukup jauh juga. Dan Koja nggak mau ambil waktu yang terbuang sia-sia. Akhirnya dia coba untuk looting lagi. Dan 69 juga akhirnya bisa bernafas lega ya. Walaupun udah setengah HP hilang, ini lumayan berbahaya. Kalau misalnya dia rotasi ke tempat yang salah lagi, ini kayaknya bakalan akhir dari kisah mereka. Waduh, akhir dari kisah mereka kisah ya mereka guys. ya. Oke, ini dia udah ada MVP matchnya. Ternyata seorang Rasya yang di awal-awal nge-lag HP-nya mati gara-gara habis baterai, tapi tetap bisa menjadi MVP untuk di match ketiga tadi. Well, permainan cukup bagus dari seorang Rasya, but it's okay. Kita beralih terlebih dahulu, berfokus untuk kalah hari grup A dan juga B pastinya. Antara Rosugo kali ini kita masih coba untuk melakukan satu looting aja ya. Dari masing-masing tim memang masih belum ada pertemuan yang cukup fatal sih. Bahkan 69 pun yang tadi hampir saja turun di confinement langsung berbalik arah, coba mengambil rumah-rumah kecil aja demi mengumpulkan resource terlebih dahulu. Bahkan lo lihat ini udah masuk ke menit ketiga ya, penutupan zona pertama, tapi masih ada satu anggota dari 69 Esports yang menggunakan plasma gun. Berarti mereka bener-bener nggak dapetin satu kota ya kan. Mereka tuh bener-bener cuman dapetin sekitaran rumah-rumah kecil doang. Dari resource senjata belum maksimal, nih bakal bahaya banget sih kalau sampai mid gamenya mereka masih belum bisa menemukan resource atau senjata yang mumpuni untuk berperang. Mereka bakal sulit untuk berebut kompon nantinya ya. Iya betul banget, dan kalau kita lihat di sini juga ada tim Jet Esports dengan beberapa resource yang sudah mereka miliki, kayaknya mereka merasa cukup aman dan juga tenang. Hanya mereka mencoba untuk rotasi ke tempat yang lain, dan gue rasa ini adalah satu momen di mana tim Eko Esports dari belakang bakalan coba untuk mengikuti mereka ya. Walaupun gue rasa nih tim Jet seharusnya mereka udah lebih siap, tapi kalau di belakangin kayak gitu emang gak enak ya Bay ya kalau dari belakang. Aduh, emang kadang-kadang soalnya kalau kita bertemu teman-teman yang suka nusuk dari belakang kan bahaya. Bahaya ya, nggak cuma teman aja gitu ya, siapapun yang dari belakang lah ya, nggak bahaya banget gitu kan. Kayaknya bentar lagi Jet Esports akan merasakan tusukan dari belakang oleh tim Eko Esports gitu ya. Iya, soalnya nggak bisa ngasih serangan balik dengan cepat juga gitu kan. Kalau lo dibokokin kayak gini, bahkan Jet benar-benar nggak sadar, satu orang udah kelihatan langsung coba dihajar, dihujani peluru. Kali ini sama seorang Des dengan penggunaan satu ISS bakal coba bermain dengan agresif. Satu orang Ramses sudah berhasil di take down. Masih ada keluar yang bakal coba di pop up, coba untuk mengamankan dan merevive satu anggotanya. Tapi kalau kita perhatikan dari serang Koja kali ini tidak akan memberhentikan tembakannya terus menerus. Udah ada tembakan balasan bakal coba dikeluarkan sama serang Ryuzi. Tapi balik lagi masih ada open field juga, sedikit kebingungan membagi fokus. Ryuzi-nya harus ter-take down, coba turun gondong gak bakal bisa. Langsung coba dipulangkan, tapi lo lihat sudah ada satu anggota dari Jet yang langsung ada di jarak depan, bermain dengan begitu cepat, menggunakan satu grapple hook. 3 orang berhasil diratakan. Langsung Rogaknya ternyata juga harus coba terkena dan kali ini ya. Gila, Rogak di sini berani banget menjadi garda paling depan, maju seorang diri ke arah pertahanannya tim Eko Esports, yang mana dia berhasil men-take
3 orang tapi bisa di revive. Langsung aja di end di sini 3 orang dari tim Eko Esport kayaknya akan mempertahankan posisinya karena tim Jet sedang menuju ke arah mereka. 3 versus 2 di sini akan terjadi peperangan yang cukup tidak adil di mana Eko Esport udah siap banget menyambut kedatangan tim Jet Esports. Setengah HP sudah hilang di sana dari anggota tim Jet. Ramses kayaknya bakal cukup kesulitan juga karena dia kehilangan cukup banyak HP dan posisinya kurang enak. Kayaknya bentar lagi Ramses bakal coba untuk ngeras sedikit demi sedikit kayak tapi dari belakang sudah terjadi tembakan ke arah Ramses dan nggak bisa selamat lagi. Koja di sini masih mencari 1 orang terakhir dari tim Jet. Kayaknya bakalan coba untuk dicari sebentar. Tapi kayaknya ini Riz nggak akan bergerak sedikit pun karena seharusnya sih belum ketahuan ya posisinya di mana. Oke, masih coba untuk berdiam diri, masih coba untuk bersembunyi terlebih dahulu pastinya. Udah mulai terbaca sama seorang Koja. Halo, Mother Father. Masih ada tembakan juga yang bakal coba dibuka terlebih dahulu. Dari seorang Koja udah cukup low, tapi dari seorang Riz juga sama-sama low kali ini. Bakal coba melipir ke sisi kanan. 1 jump set bakal dilakukan. Respon keluar yang cukup cepat, tapi nggak bisa. 1 lawan 2, 1 lawan 3 sedikit sulit untuk seorang Riz kali ini ya. Nice try lah ya, di mana Riz juga tadi nggak langsung ditumbangkan begitu aja. Ada perlawanan yang dilakukan oleh seorang Riz yang mana nggak langsung di end sama tim Eko Esport. Tapi ternyata di sini GGWP sedang menerima beberapa tembakan juga dari tim The Pillars di depan mereka. Ari di sini harus mencoba untuk berjalan lebih perlahan lagi karena kalau gua rasa sih ini GGWP tidak mempunyai kompon yang cukup baik. Sedangkan tim The Pillars sudah mendapatkan beberapa tempat yang seenggaknya enak buat jadi hiding spot mereka. Tapi ternyata ada tembakan juga ke arah tim The Pillars. Ini GGWP Esport mencoba untuk menyebar setupnya dan kayaknya sebentar lagi bakal terjadi peperangan antara tim The Pillars dan juga GGWP Esport. Dari depan udah kedengaran juga suara tembakan dan tim The Pillars lagi coba untuk melakukan healing sejenak. Harusnya ini jadi momen buat tim GGWP maju ya. Cuma jaraknya lumayan jauh juga masing-masing orang dari tim GGWP. Oke, masih cukup jauh, masih cukup menyebar teman-teman dari GGWP. Coba bermain agresif nampaknya demi mendapatkan pundi-pundi poin kill juga. Tapi teman-teman dari The Pillars juga masih coba menahan pergerakannya, tidak mau terlalu dikejar sih pasti. Oke, bakal coba diburu seharusnya. Tidak mau terlalu terburu-buru, tapi nampaknya teman-teman GGWP kali ini yang haus akan kill. Bakal coba dicari di manakah teman-teman dari TP, tapi ternyata sudah cukup jauh. Gak ada grapple hook, sedikit sulit nampaknya untuk teman-teman dari GGWP untuk mengikuti langkah kaki 1000 yang bakal coba dilakukan oleh The Pillars ya. Cuman udah lumayan jauh juga, ternyata The Pillars memilih untuk disengage aja dan akhirnya juga nggak jadi pecah peperangannya. Dimana The Pillars sudah cukup jauh sekarang bergerak ke arah Refinery dan mau mencoba untuk mencari kompon untuk mereka mengamankan dirinya lagi ya. Karena GGWP juga di sini nggak ngejar lagi, ya udah mending mereka coba lebih aman lagi sambil looting. Karena seharusnya sih di menit ke-7 kali ini masih banyak tim yang hidup ya, 10 tim bahkan itu lumayan banyak. Harusnya semua tim bermain cukup aman dan lebih objektif lagi ya. Harusnya sih ya, tapi ini dia udah ada Sipit dan kawan-kawan juga yang mana kalau kita lihat untuk di match kali ini benar-benar adem ayem ya. 10 tim masih tersisa. Early effect juga cuma terjadi sekali aja tadi ya, permainan sedikit offset. Sisanya masih ngamanin komponi yang sama juga. Dan dari circle selanjutnya seharusnya bakal mental ke arah pertengahan sekitaran Bayfront. Dan yang ada di luar harus segera masuk sedikit demi sedikit jika tidak mau kehilangan momentum untuk mendapatkan 1 obstacle paten nantinya ya. Ya betul sekali, dan sekarang kalau kita juga dari Dewa United bermain cukup sabar di match kali ini, dimana mereka match-match sebelumnya sering banget ketemu sama musuhnya di drop zone pertama, tapi sekarang lumayan aman juga ya Dewa United dengan bermain dengan cukup sabar kayak gini. Harusnya sih bisa membuahkan hasil yang baik kayak tadi EVOS Immortal di match sebelumnya ya. Harusnya ya, tapi kalau kita perhatikan juga Aura Ignis kali ini masih coba bergerak terlebih dahulu. Sudah kelihatan juga bahwa ada UAV di atas kepala. Info didapatkan dari teman-teman yang melihat map. Teman-teman dari SES juga akan melakukan satu rotasi, tapi nampaknya akan terjadi pertemuan kali ini GGWP dan juga SES. Tapi GGWP udah ngelihat, SES belum ngelihat seharusnya dan belum sadar bahwa di samping mereka tuh ada GGWP kecuali. Nah, kalau udah keluar kayak gini biasanya bakal kelihatan juga, tapi ternyata masih saling tarik mundur aja ya. Sudah ada suara tembakan kali ini. Ternyata teman-teman Aura yang terlihat juga di atas UAV. Langsung coba dicari juga sama seorang Eraser kali ini. Double Vector bakal coba dibuka. Udah ada Piu menggunakan satu granat terlebih dahulu. Satu orang dari seorang Koja udah berhasil coba di take down dengan double vectornya cukup sakit. Yan di sisi atas juga bakal coba dengan satu Max 7-nya menyambut teman-teman Aura Ignis, tapi udah kehilangan 2 membernya kali ini. Cukup berbahaya untuk Eko Esports. Masih ada Temptator juga naik, langsung coba diajar dari seorang Piu. Masih ada double vector, bakal coba masuk berdua. Harus hilang dari seorang Yan. Orang terakhir kali ini bakal coba berusaha, tidak bisa. Eko Esports harus tumbang
di posisi ke-10. Ya, tadi ada percobaan yang cukup baik juga dari tim Eko Esport di mana mereka coba tungguin di tangga tadi ya untuk nungguin tim Aura naik ke atas, cuman ada Tem Turner yang pas banget timingnya, akhirnya mereka nggak jadi kena surprise attack dan akhirnya bisa langsung meng-end tim Eko Esport sekaligus. Nah, Kita lihat nih udah 4 tim yang udah lumayan berdekatan nih, ada tim GGWP, tim SES dan satu tim tambahan di sebelah kiri atas yaitu tim 1 ya di belakang, sorry, tapi udah ada terjadi tembakan dari John ke arah tim lawan. Masih belum kelihatan pastinya musuhnya ada di mana. Ini GGWP udah mengamankan beberapa komponen. Tim SES Taisip juga udah mengamankan beberapa komponen yang cukup aman, tapi cukup menyebar setup yang dilakukan oleh tim SES Taisip. Begitu juga dengan GGWP dan bakal coba untuk diputerin aja ke belakang oleh Mr. Ari. Apakah akan membuahkan hasil? Mr. Ari bakalan 1 versus 2 kah atau akan diikuti oleh teman-temannya? Masih belum kelihatan juga pergerakan selanjutnya. Si Pit di sana mencoba untuk berjalan lebih hati-hati lagi, pelan-pelan banget ke arah kiri. Tapi kita berpindah ke arah tim BTR. Terjadi tembakan dari arah BTR menuju musuhnya, udah cukup dekat banget, kayaknya udah ada di satu tempat yang sama juga di dalam rumah. 2 orang, 1 orang kena frag grenade, bakal dicoba lagi dilempar frag grenade ke arah atas dan apakah masih miss? Ternyata belum mengenai siapapun di arah atas. Ini bakal coba diras ke arah tangga, gluonnya dihancurin dulu baru langsung aja diputerin lagi rumahnya, masuk lagi ke dalam rumah. Tapi ternyata ada frag grenade percobaan kedua nggak kena ke siapa-siapa ya, belum mengenai siapapun di arah atas dan bakal diras ke dalam rumah. BTR di sini cukup berani banget mau coba untuk cari musuhnya. Hati-hati, ada gol yang dibuka juga di sini, tapi The Pillars udah cukup kejepit sama BTR. Dari jendela ditembak 1 orang, bahkan harus terkenok di sana. Ada gol yang dibokap dan langsung aja dihancurkan 2 orang dari tim The Pillars. Gak bisa selamat, rumahnya diputerin dari jendela, ditembak 2 orang, gak bisa selamat. 1 orang mencoba untuk mundur dan kayaknya sih bakalan dikejar sama tim BTR. Yes, tapi balik lagi nice play dari BTR kali ini yang coba bermain secara bersamaan, di mana satu jendela bakal coba dihancurkan sama 4 orang. Gaya daya gempurnya pasti udah kuat banget. Tapi kita beralih terlebih dahulu, GGWP udah kehilangan 2 membernya kali ini karena Rosugo sudah mulai memantau mereka. Tapi lo lihat Keong juga pernah coba diambil. Udah ada Aura yang bakal coba join menjadi orang ketiga dari jarak yang cukup jauh, menggunakan satu woodpeckernya dari seorang Piu. Coba menculik-culik gaming kali ini. Udah ada Galang juga. Udah ada Galang dengan 1 Bareta kali ini bakal coba natakin juga. Double Bareta maksud gua. Masih ada 5 poin kill yang bisa didapatkan oleh Aura Ignis tanpa harus kehilangan poin sama sekali ya. Iya bener banget, tapi kalau gue lihat juga dari tim GGWP dari tadi mereka komit banget sama setup mereka yang menyebar jauh ya. Mungkin ada beberapa pertimbangan juga, tapi gue cukup khawatir sama setup yang jauhan kayak gitu ya Bay. Dimana 2-nya di depan jauh, 2-nya di belakang. Walaupun kita tahu SES juga sekarang udah kehilangan beberapa personilnya, jadi harusnya sih lebih gampang yang di belakang. Sedangkan 2 orang dari tim GGWP yang di depan di sini harus berhadapan dengan 2 tim sekaligus, yaitu Aura Ignis dan satu lagi tadi tim apa ya, BTR ya, ternyata. Itu dia ya, tapi lo lihat kali ini dari serang Iu Putra juga bakal coba natakin terlebih dahulu dari jarak yang cukup jauh. Coba dihancurkan dari seorang BTR 1 per 1. Barley sudah menerima damage cukup banyak, tapi masih ada Kilin juga kali ini yang coba bertahan. Dan kalau kita perhatikan teman-teman dari Dewa United pun sudah mulai melihat satu anggota dari BTR bakal coba ditatakin juga. Dewa United peluru masih ada, sembunyi di balik batu nampaknya. Zona sudah mulai semakin menyempit, sudah saling berkumpul. 9 tim cukup banyak pastinya akan memperebutkan satu kompon yang sama. Kali ini dari satu granat juga yang connect karena satu anggota dari tim Sanin seharusnya bakal coba dicari. Lihat satu lagi granat bakal coba masuk. Yuk Putra udah mulai knockdown, langsung coba digas sama seorang Lens. Kali ini double back di tangan, menyambut satu tamu dengan begitu cepat. Langsung coba dikasih kejutan, tidak bisa bertahan juga walaupun ada Tem Turner. 1 per 1 juga bakal coba di enter lebih dahulu. Tersisa sendirian 2, masih ada Diwan juga. Dan kalau kita lihat udah ada yang join kali ini BTR dan juga Aura. Coba dilemparin granat aja. Tadi harus tumbang di posisi 9 dari seorang Adrian juga berhasil menambah pun diberi poin kill. Di keluar Galang ternyata langsung coba didapatkan juga kali ini karena teman-teman dari BTR. Langsung ada Red siap menyambut kedatangan tamu dari BTR. 1 jam shot, ada granat, masih ada keluar juga bakal coba di pop up. Bondor dulu, Rainnya juga sudah mulai crackdown dan udah ada Bigatron Beast harus tumbang di posisi ke-8. Resu juga harus sama pulang di posisi ke-7, tapi perang belum usai. Satu pelontarnya tidak masuk karena memang masih ada tembakan. Masuk dulu lewat gang cukup sempit. Udah ada pelontar dari terang Ubed, connect karena 2 orang sampai dia pun harus tumbang. 1 orang tersisa dari seorang Reus, tidak bisa bertahan, harus rata dari Dewa United. Wow, tadi ada pelontar yang on point ya, langsung dapetin 2 orang bahkan sekaligus. Walaupun tadi 2 orang itu dapetin 1 orang, tapi ditukar dengan 2 nyawa mereka ya. Di sini Aura timingnya pas banget datang ke arah pertempuran yang ada di dalam satu rumah ini. Tapi GGWP kayaknya mau ikutan juga, ada frag grenade yang udah dimasak matang-matang dan dilempar ke dalam rumah, tapi kayaknya masih miss, belum mengenai siapa-siapa. Apakah akan ada percobaan kedua grenade yang dilemparkan oleh seorang Meron? Kayak bakal coba naik ke atas, hati-hati ada surprise attack nih, bahaya banget di dalam rumah melakukan team fight itu. Ruang geraknya sempit
gue paling males kalau TV di dalam rumah gitu, apalagi ada glual-glual yang di pop up cukup banyak ya. Nah, Oke, udah itu kelihatan dia. kepalanya dikit. Aduh, nggak jadi. Santai dulu, coba turunin tempo dari masing-masing player. Pastinya coba turunin ego juga. Udah ada 69 Esports yang coba mendapatkan satu objektif gaming kali ini. Tapi kalau kita perhatikan pun, teman-teman dari TP masih coba moving. Udah ada suara tembakan, Pius sudah menerima cukup banyak, bahkan harus coba dipulangkan karena lobby. Udah ada Galang juga cukup low. Adrian kali ini masih coba mencari satu posisi free hit. Langsung coba di jump shotin, tapi enggak, masih belum. Coba ngayan dulu yang kelihatan. Sestation juga harus tumbang di posisi kelima. Gak bisa berbuat banyak. Satu orang tersisa seharusnya, dan masih ada 3 orang dari Aura. Udah ada yang join lagi. Perang tiada henti kali ini. Bakal coba untuk dihajar. Evol tersisa sendirian. Udah ada granat lontar masuk, sudah pasti menghilang dari satu anggota Aura yang bakal coba dicari. Ron juga bakal coba hadir kali ini. Udah ada yang tumbang dari GGWMP. Ron menerima damage cukup banyak dari sisi atas, tapi pelontar ada di tangan, dipersiapkan dulu dengan granat. Bakal coba connect ke arah satu Adrian dari Saragi Razer. Udah harus coba melihat dulu. Oke, udah ada double vector. Kali ini masih ada keluar juga yang bakal coba di pop up terlebih dahulu. Bermain pinggiran cukup tenang dari seorang Razer. 1 lawan 3, 1 lawan 4. Bakal coba turun kelihatan. Satu orang bakal coba diincar terlebih dahulu, tapi masih belum bisa mendapatkan momentumnya. Nampaknya satu persatu di arah belakang bakal coba ditumbangkan sampai seorang Ham juga yang bakal coba memanfaatkan momentum kali ini. Kesempatan dalam kesempitan pertempuran. 3 orang melawan 1 dari masing-masing tim. Bakal coba dilanjutin. Double vector siap menyambut. Coba mengincar zona terlebih dahulu. Depilang juga udah tumbang di posisi ketiga. Kali ini Aura juga nggak bisa bertahan. Ini dia 69 Esports berhasil mendapatkan booyah. Bentar tadi Razor gila ya, tenang banget gitu ya ngadepin 2 tim sekaligus, bahkan dia bisa dengan tenangnya jalan tetap santai gitu ya, walaupun 69 tadi lagi chaos banget sama Aura gitu Ya. tapi ya nice try lah ya buat Razor. Tapi ini 69 sih akhirnya ya membuka momentum juga. Yang mana tadi ada permainan agresif dengan satu pelontarnya yang membuka jalan untuk 69 Esports. Tapi kalau kita lihat-lihat tadi Aura Ignis dapat sekitaran 15 poin kill, itu udah cukup banyak banget. Ada sekitar 3 atau 4 tim tadi di kompon yang sama mereka tempurin rata semua di tangan